Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya kelas 10-7. Pagi. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran dapat berjalan lancar tanpa kendala. Hari ini siapa yang datang duluan ya ke sekolah? Yang datangnya paling awal tadi pagi siapa ya? Nadia. Ya, oke, Nadia, boleh minta tolong untuk dipimpin berdoa teman-temannya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Ya. Oke. Terima kasih Siti dan juga Nadia yang sudah memimpin kegiatan berdoa pada hari ini. Nah, selanjutnya Bu Citra mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Yang tidak masuk siapa? Kelas 10-7. Linda, Bu. Siapa? Zahwa, Deza dan juga Melinda dan Zahwa. Kalian sudah siap belum mengikuti pelajaran ini? Siap kan? Sudah siap. Kalau sudah siap, coba dilihat sekelilingnya dulu. Ada sampah atau enggak? Sekelilingnya. Di bawah-bawah lagi. Minggu kemarin atau materi sebelumnya kita telah mempelajari mengenai apa sih? Konsep berpikir sejarah. Konsep berpikir sejarah. Ada berapa pembagian ya konsep berpikir sejarah? Ada dua, apa? Sinkronik dan diakronik. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sumber dan fakta sejarah. Jadi nah, ini adalah materi kita pada hari ini, yaitu tentang sumber dan fakta sejarah. Ini capaian pembelajarannya, karena kalian kurikulum merdeka, jadi pakainya istilahnya adalah CP atau capaian pembelajaran. Ada yang tahu nggak CP itu apa? Capaian pembelajaran. Kalau dulu ketika kurikulum 2013 namanya KD atau kompetensi dasar. Siti tahu nggak? CP itu apa sih? Capaian pembelajaran. Berarti apa? materi yang akan dicapai pada Betul. Jadi dalam satu semester ke depan, atau kalau istilahnya kelas 10 untuk ini namanya fase E. Di dalam fase E 1 tahun itu siswa diminta untuk mencapai materi itu. Pada akhir fase E siswa mampu untuk memahami konsep dasar manusia, ruang, waktu, diakronis, sinkronis, bina sejarah, teori sosial, kemudian yang hari ini kita pelajari sumber sejarah, baru kemudian minggu depan kita akan melihat tentang penelitian dari sejarah gitu. Dan terakhir sampai dengan konsep asal-usul moyang, jalur rempah, dan juga kerajaan Buddha serta kerajaan Islam di Indonesia. Nah, kemudian sub elemen terpilihnya, silakan. Coba Rizka dibaca sub elemen terpilihnya apa? Sub-elemen terpilih. Peserta ini dapat menganalisis serta mengevaluasi mengenai berbagai sumber dan fakta sejarah. Saya mau tanya, siapa yang sudah paham atau tahu, mungkin baca dulu sebelumnya tentang pengertian dulu dari sumber sejarah. Artinya sumber sejarah itu apa sih? Siapa ada yang tahu Pak? Siapa yang tahu? Yo. Oh ya, Nadia, silakan. Sumber sejarah adalah sesuatu asal kita mengetahui sejarah itu dari mana, sumber dari mana, kayak kita mengetahui dari secara lisan atau kita mengetahui secara dari mana Oh gitu. Tepuk tangan dulu dong. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Dan tujuan pembelajarannya itu adalah dengan video pembelajaran dapat melihat sumber dan fakta, kemudian melakukan penyelidikan dan juga membuat rancangan proyek gitu ya. Karena hari ini kita akan merancang proyek. Nah, seperti kalian di kurikulum merdeka kan buat yang namanya proyek P5 ya, ada P5. Apa P5 itu? Iya, Pak Dimas. Apa Dimas?
Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi sih? Ada 6 dimensi. Apa aja dimensinya? Iman dan bertakwa. Terus? Kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Nah, itu adalah aturan pembelajaran. Jadi di dalam pembelajaran hari ini ada aturannya. Yang pertama, kaitannya tentang coba Sasi baca Sasi, kehadiran. Apa yang harus dilakukan? Peserta didik hadir di dalam kelas 15 menit sebelum pembelajaran. Kemudian yang kedua, penggunaan gadget. Coba Alif, baca Alif. Penggunaan gadget aturannya. Peserta didik menggunakan gadget atau HP hanya untuk kegiatan pembelajaran dengan arahan dari guru. Oke, yang ketiga, coba Dimas, baca Dimas. Yang ketiga apa sih? Penyelesaian tugas. Peserta didik mengumpulkan tugas dengan tepat Nah, waktu. ini model pembelajaran. Tadi saya sudah singgung di awal. Kalau hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran PJBL. Apa itu PJBL? Dibaca sama-sama. Project Based Learning. Ada 6 fase atau tahapan yang harus dilalui di dalam PJBL, gitu ya. Oke, coba belajar satu siapa namanya? Iya, Safia. Tolong dibaca. Fasenya ada apa saja sih? PJBL atau Project Based Learning terdiri dari 6 fase, Iya. yaitu 1. Pertanyaan mendasar, 2. Mendesain perencanaan produk, 3. Menyusun jadwal pembuatan, 4. Memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, 5. Menguji hasil, 6. Evaluasi pengalaman belajar. Nah, ini ada sebuah pernyataan atau kalimat motivasi yang disampaikan oleh siapa? Albert Einstein. Siapa yang mau baca kalimat motivasinya? Ayo, silakan. Yang mau baca siapa? Firya, silakan. Saya tidak mempunyai bakat khusus. Saya ingin tahu. Oke, saya tidak mempunyai bakat khusus. Saya hanya sangat ingin tahu. Itu menurut Albert Einstein, seorang ilmuwan yang kita katakan sebagai orang cerdas. Itu punya pernyataan seperti itu. Jadi kalian jangan pesimis. Oh, kayaknya saya nggak punya bakat khusus deh. Tapi kalian punya apa? Punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kenapa? Karena kalau kita punya rasa ingin tahu yang tinggi, itu akan muncul di dalam pemikiran kita, namanya berpikir kritis. Untuk lebih semangat lagi, karena tadi kan disebutkan oleh Siti, ada bagian dari profil pelajar Pancasila, dimensinya adalah berkebinekaan global. Maka kita sama-sama menyanyikan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke? Semuanya berdiri dulu. Dua kali ya kita nyanyikannya. Ini ada bassnya. Semangat semuanya. Sudah apa namanya menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke sebagai bentuk wujud dimensi profil pelajar Pancasila, salah satunya adalah berkebinekaan global. Nah, sekarang untuk mengetes kemampuan kalian awal ada 5 soal pretest yang kalian kerjakan. Nanti saya share linknya kepada Siti ya sebagai ketua kelas. Kemudian kalian kerjakan, nanti akan muncul di situ nilainya. Nah, ini adalah pertanyaan pemantik nih. Kalau di dalam kurikulum Merdeka, penting kita untuk menerapkan pertanyaan pemantik dalam pelajaran. Pertanyaan yang memancing rasa ingin tahu kalian. Pertanyaan pertama, apakah kalian suka baca berita, mendengar, atau
atau melihat langsung di televisi? Suka. Pertanyaan yang kedua, apakah kalian mengikuti tentang berita pembunuhan Brigadir J, Joshua? Oke, pertanyaan yang ketiga, apakah sudah diketahui tersangkanya saat ini? Sudah. Siapa? Sambo dan juga istrinya. Siapa nama istrinya? Putri Chandrawati ya. Itu waktu lama nggak sih pihak berwajib dalam hal ini polisi untuk mengungkap siapa tersangkanya? Itu waktu lama ya ternyata ya. Sampai pertanyaan yang terakhir, kenapa ya kok butuh waktu lama untuk mengetahui tersangkanya? Coba. Iya. Karena dalam suatu fakta itu Dibutuhkan penelitian atau penyelidikan. Betul, penyelidikan itu membutuhkan yang namanya sumber dan juga fakta. Nah, ini adalah link materi pembelajaran pada hari ini. Nanti bisa kalian kunjungi ke Google Classroom. Di sana sudah ada materi pembelajarannya, kemudian ada video pembelajarannya. Nah, manfaat pembelajaran, apa sih manfaatnya? Kenapa kita harus belajar sumber dan fakta sejarah pada hari ini? Tadi sebenarnya sudah terungkap. Di antaranya adalah apa? Meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, mengarahkan peserta didik untuk dapat menganalisis suatu peristiwa berdasarkan sumber dan fakta. Oke, ini ada video pembelajaran yang bisa kalian simak sebagai awal melihat tentang sumber dan fakta sejarah itu seperti apa. Mohon diperhatikan ya. Halo sahabat pembelajar, welcome back to Hakim Story Channel, sebuah channel yang mengajarkan masa lalu dengan cara masa kini. Dalam video singkat ini, saya akan menjelaskan tentang sumber sejarah. Setiap ilmu pengetahuan selalu memiliki sumber untuk menjadikan legal standing dalam konstruksi pengetahuannya. Itu pun dalam ilmu sejarah juga memiliki sumber sejarah. Oke, itu tadi video pembelajaran secara garis besar menjelaskan tentang apa itu sumber sejarah, gitu ya. Tadi ada pendapat para ahli ya, ada pendapat para ahli diantaranya menyampaikan bahwa sumber sejarah adalah kumpulan benda-benda yang bisa membuktikan sebuah peristiwa sejarah. Nah, sekarang saatnya kita bekerja di dalam kelompok karena tadi PJBL, Project Based Learning, kalian membuat project. Kalau buat project kan pasti harus ada perancangan kan, ada perencanaan. Maka kalian harus bekerja di dalam kelompok. Saya akan menjelaskan dulu ya, menjelaskan dulu dan tolong disimak supaya kalian paham. Di dalam LKPD ini nanti ada perancangan atau perencanaan, kemudian waktu pelaksanaan ketika kalian pembuatan proyeknya, langkah-langkah dalam kegiatan proyeknya seperti apa, itu nanti silakan dituliskan di sini. Ya, bersama dengan teman di dalam satu kelompok. Kemudian di dalam LKPD ini juga ada pertanyaan tentang memilih benar dan salah. Jadi silakan berpindah. Oke, silakan dikerjakan. Semuanya kerja ya, karena ada penilaian keaktifan dari masing-masing anggota kelompok. Oke, Bu Citra sambil bawa penilaian. Lembar penilaian di sini adalah rubrik untuk pengamatan atau observasi. Nanti kalian semua sudah bekerja secara aktif belum di dalam kelompok. Kemudian nanti akan ada penilaian terkait dengan presentasi yang kalian lakukan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Sofia, bidang Mana, absen 25, kelompok 1. Ya. Saya Sekain Dairung, absen 29, mewakili kelompok 1. Oke. Temanya
Temanya tadi adalah tentang disorder challenge. Oke, jelaskan. Dalam videonya pertanyaan ini 18 ada jumlah pertanyaan sekitar 18. Pertanyaan materi sinkronik dan diakronik. Yang kedua sumber sejarah. Setelah itu mata sejarah. Belajar sejarahnya memiliki durasi sekitar 50 menit dan pembuatannya jam karena kita memiliki 5 kali teks pesawat ini. Dalam LKPD yang pertama, sejarah lisan merupakan sejarah yang hanya bisa diungkapkan dengan wawancara tanpa harus menggunakan buku. Itu dianggap salah. Yang lain perhatikan ya. Yang nomor 2, seseorang yang menjadi pelaku suatu peristiwa bersejarah dapat dijadikan sebagai sumber primer. Itu adalah benar. Nomor 3, Dalam yang berdasarkan dan nah, oke, sekarang kita saksikan ya. Kita saksikan videonya dari produk kelompok 1, nanti kelompok 2 tadi untuk menanggapi. Ya, agak pinggir dulu supaya terlihat. Halo guys. Ya, sekarang kelompok 2 memberikan tanggapannya. Silakan, apa yang ditanggapi dari hasil karyanya kelompok 1? Ya? Iya, pakai nama. Sini biar kelihatan. Dari kelompok 2 Menanggapi? itu kata-katanya Oh, kata-katanya terlalu cepat. Oke, kemudian apa lagi tanggapannya? Gerakannya terlalu cepat. Kemudian konten pertanyaannya tapi menarik ya tadi ya. Pertanyaannya sesuai dengan materi kan? Sesuai dengan materi. Jumlah pertanyaannya juga banyak, ada 18 pertanyaan. Kemudian penerangannya gimana? Pencahayaannya bagus? Pencahayaannya bagus. Variasi gerakannya? Variasi gerakannya bagus. Oke, tepuk tangan ya buat alih ke penjelasan penutup, yaitu kesimpulan. Dari pembelajaran yang sudah dilakukan, apa kira-kira kesimpulannya? Siapa yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Ada yang ingin menyampaikan? Siti, ya silakan Siti. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? kesimpulan pelajaran ini kan kita mempelajari sumber dan fakta sejarah. Sumber dan fakta sejarah itu adalah hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari cara kita meneliti peristiwa sejarah masa lalu. Nah, sumber sejarah itu terbagi menjadi 2, yaitu sumber sejarah Berdasarkan apa tadi? berdasarkan bentuk dan sifat. Tes nih, yo. Linknya beda ya. Saya kirimkan linknya. Postesnya silakan dikerjakan. Sebentar, saya kirimkan kembali linknya untuk kegiatan postes. Ya, postes ya. Waktunya tidak lama ya. Sudah, linknya sudah saya share. Nanti sudah muncul nilainya. Kalau tadi di pretest ada yang dapat 40, ada yang dapat 50, ada yang dapat 60, dan rata-rata masih di bawah 70 tadi ya ketika pretest. Sekarang saya mau tahu nih kalau post-test hasilnya berapa. Silakan dikerjakan post-testnya. Kalau ada yang sudah selesai, boleh dia angkat tangannya biar saya tahu nilainya berapa yang diperoleh.
selesai. Wahyu sudah selesai. Oke, boleh ditunjukkan hasilnya? Hasil post testnya? Wah, hebat ya. Intan, di sini ada buktinya. Hasil post testnya. Poin total kita ada berapa? Poin totalnya 100 dari 5 pertanyaan yang sama dengan pretest. Intan mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan dulu dong buat Intan. Intan tadi sudah pretestnya dapat berapa, Tan? 50. Oh, 60 jadi 100. Berarti artinya Intan sudah benar-benar paham ya tentang sumber dan juga fakta sejarah. Oke, teman-teman yang lain juga bagus-bagus nilainya? Bagus ya. Di atas pretest kan? Di atas nilai pretest. Nah, nanti bisa dilihat lagi, oh ternyata yang salah tadi di pretest apa bagiannya. Nah, sekarang kita refleksi dulu pembelajaran hari ini. Setelah kita tadi belajar selama 2 jam pembelajaran ini, kita refleksi. Perhatian dulu sebentar semuanya. Refleksi yang pertama, perasaan. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Nah, setelah pembelajaran ini kalian mendapatkan materi. Aku bisa memahami tentang apa tadi? Sumber dan fakta sejarah. Bagaimana pemahaman kalian tentang materi hari ini setelah lihat dari post test? Hasilnya sudah sangat paham, sudah sangat baik. Apa target kalian selanjutnya setelah pembelajaran hari ini? Kalian akan seperti apa targetnya? Lebih mempersiapkan diri atau bagaimana? Ya, ada mempersiapkan diri. Lebih mempersiapkan diri untuk pelajaran yang berikutnya atau ulangan harian. Oke, itu refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum ditutup, kita ada pantun sedikit. Jika ada jarum yang patah, kulit pohon jangan lekatkan. Jika ada kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Maafkan nggak? Maafkan ya. Bu Sitra minta maaf kalau misalkan ada kesalahan baik dari ucapan maupun tingkah laku dalam pembelajaran hari ini. Dan sebelum kita menyelesaikan, silakan dipimpin salah satu. Tadi kan Nadia sudah buka dengan doa dan kita tutup juga dengan doa. Ainul dipimpin untuk berdoa. Silakan Ainul. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Jangan lupa di pembelajaran yang berikutnya itu ada materi tentang penelitian sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.